Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini obrolan kita tentang apa saja yang membuat hamba-hamba Allah yang sedikit amal dan sedikit ilmunya mampu terangkat derajatnya menjadi mulia dan tinggi. Kita ambil dari kitab Mawa'idh Al-Imam Al-Junaid. Beliau berkata, Arba'un tarfa'ul abdu ila a'la ad-darajat. Ada 4 hal yang bisa mengangkat seorang hamba ila a'la ad-darajati, kepada derajat yang tinggi. Wa in qilla, meskipun sedikit, ilmunya, wa amaluhu, dan amalnya. Apa saja itu? Yang pertama, al-hilm, kelembutan, sikap luwes, lembut, dan mudah menyambut, mudah menyayangi, dan segala hal yang tentu berkaitan dengan al-hilm itu sendiri. Yang kedua, at-tawadhu, sikap rendah hati. Yang ketiga, as-sakha, sikap dermawan. Yang keempat, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa huwa kamalul iman. Dan kalau orang yang sedikit ilmu dan sedikit amalnya ini mampu memiliki 4 hal yang disebut tadi, dia seakan sudah memiliki kesempurnaan iman. Orang-orang biasa, kita ini adalah orang-orang yang niscaya dan tidak bisa mengingkari, termasuk yang sedikit ilmunya dan sedikit amalnya. Meski begitu, orang yang sedikit ilmu dan sedikit amalnya tidak perlu khawatir, tidak dianggap, tidak dipandang, atau bahkan tidak memiliki derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Junaid memberikan apa yang bisa membuat kita sebagai orang yang sedikit ilmu dan amal diangkat derajatnya ke derajat yang tinggi. Dan tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah al-hilm. Halimun itu juga bagian dari asma Allah SWT. Jadi ketika kita memiliki sikap hilm, kita menjadi orang yang tidak gegabah mengambil sikap dan tindakan. Karena dalam al-hilm itu ada kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, dan pendekatan yang lembut, luwes, dan membuat orang tidak merasa sedang kita dekati untuk diubah karakternya, atau bahkan yang membuat orang yang sudah berkali-kali salah atau berbuat salah dengan kita, dia tidak menyadari bahwa kita melapangkan pemaafan padanya semata karena supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu al-hilm. Yang kedua, wat-tawadhu, rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri. Sekali lagi, kita orang-orang biasa harus rendah hati, tapi jangan rendah diri. Memamerkan kerendahan hati itu juga kesombongan. Menutup-nutupi kebodohan dengan seakan-akan kita orang yang rendah hati itu juga dusta. Maka kerendahan hati adalah sikap untuk berada dalam posisi yang pas, tahu diri tentang apa yang harus dilakukan, sebab paham persis kapasitas diri dan apa yang bisa kita lakukan untuk sesuatu
yang ada di sekeliling kita. Rendah hati membuat kita banyak belajar dari orang-orang yang murah hati menyebarkan ilmu dan memamerkan amal kebajikannya. At-tawadhu adalah kesanggupan untuk tidak mempertontonkan kebanggaan diri, tapi juga kesungguhan untuk tidak berlaku sombong di hadapan orang-orang di sekitar kita. Rendah hati adalah pengetahuan sepenuhnya tentang kita sendiri dan pemahaman serta pengertian bagaimana dengan pengetahuan atau ma'rifatun nafs, pengetahuan tentang kita sendiri, itu membuat kita mampu menempatkan diri dimanapun kita berada. Tidak ada yang disembunyikan, karena orang pun akan tahu siapa kita. Tidak juga ada yang perlu dipamerkan, karena segala sesuatunya sudah berada dalam kapasitas kita sendiri. Wasakha, dermawan. Kalau orang mudah berbagi, tentu dia akan menjadi orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan di hadapan sesama manusia, derajatnya naik menjadi lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak mau berbagi. Terlepas dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenalnya, ia adalah orang yang dermawan. Dan orang yang dermawan adalah orang yang mampu memberi meski ia dalam kesempitan. Karena kedermawanan konteksnya bukan tentang kaya dan miskin, tetapi tentang kesediaan diri untuk selalu berani memberikan apa yang ia miliki untuk mereka yang membutuhkan. Terakhir adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Tidak bisa dipungkiri, akhlak baiklah yang menjadi tiket masuk untuk luasnya pergaulan dan penerimaan dari orang lain atas diri kita. Tidak bisa dipungkiri, semua umat manusia di seluruh dunia ini akan lebih suka pada orang yang memiliki tata krama, adab, sopan santun, dan sejenisnya menurut kearifan masing-masing tempat, masing-masing bangsa, masing-masing negara, atau masing-masing budaya di setiap negara yang ada. Itu kenapa yang terbaik di sisi Allah, yang terbaik di sisi Rasulullah SAW adalah mereka yang akhlaknya paling baik. Semoga kita menjadi orang biasa yang derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab belajar memiliki 4 sifat dan sikap yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid dalam mawaidhnya. Yang pertama, al-hilm, yang kedua at-tawadhu, yang ketiga as-sakha, dan yang keempat husnul khuluq. Orang-orang biasa, begitu saja yang ingin saya sampaikan untuk Anda dan diri saya sendiri. Semoga bermanfaat, dan kita akan ngobrol lagi dalam tema-tema singkat, padat, dan semoga bermanfaat di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.